Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sisil dengan materi Bahasa Indonesia pertemuan ke-9. Pembahasan soal penilaian harian 2 teks berita. Pembelajaran jarak jauh, materi ajar kelas 8. Pada pertemuan ke-9 ini, tujuan pembelajarannya adalah membahas tuntas 17 soal dalam PH2 sehingga anak-anak lebih paham dan dapat mengerjakan remedial dan pengayaan untuk KD 3.2 dan 4.2 teks berita. Soal penilaian harian 2 ini tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Soal ini bersifat open book, dapat dipelajari dalam buku paket halaman 22 sampai dengan 26. Jumlah soal 12 pilihan ganda dan 5 urean dengan skor sebagai berikut. Pilihan ganda skornya masing-masing 5 poin, jumlah skor totalnya 60. Soal urean ada 5, bervariasi untuk skornya, total skornya 40. Mari kita ke soal yang pertama. Unsur 5W1H yang ada dalam teks berikut adalah, kita lihat teksnya. Teks ini terdiri dari dua kalimat. Ya, ini kalimat yang pertama. Ini kalimat yang kedua. Kita lihat. Ya, yang ditanyakan adalah 5W1H. Ya, kita cek per opsinya. Ada mengapa, bagaimana, berapa, dan siapa. Dari sini yang bisa kita coret adalah yang ini kita coret karena tidak ada 5W1H yang pertanyaannya berapa. Sekarang tinggal mengapa, bagaimana, dan siapa. Kita lihat di bagian ini. Kategori siapa dalam teks ini dapat ditunjukkan dengan nama tokoh. Ya, di sini. Ini siapa? Berarti memenuhi ya. Ini memenuhi. Sekarang yang mengapa dan bagaimana, kita lihat apakah ada alasan. Ya, sini. Ya, jadi yang paling memenuhi dari ketiga unsur ini adalah siapa. Jadi opsi yang benar adalah yang opsi keempat. Soal nomor 2. Jika dilihat dari struktur teks berita, kutipan tersebut masuk dalam bagian apa? Teksnya masih sama ya dengan soal nomor 1. Sekarang kita ingat baik-baik. Ya. Struktur teks berita itu ada 4. Headline, kemudian lead, ya, kemudian body, kemudian leg. Ya. Headline ini judul berita. Lead ini teras berita atau inti berita, body itu bagian penjelas atau tubuh, leg itu bagian kaki. Nah, kita sekarang lihat di sini. Kalau mengandung ya 5W1H biasanya itu ada dalam bagian lead. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah ya, yang lead. Oke. Yang ketiga, unsur who dalam teks tersebut adalah, ya, kita cek who sama dengan siapa. Cocokkan opsinya mana yang paling tepat. Nah, ini agak mengecoh soal yang ini. Semuanya maaf, hampir kurang tepat untuk menjawabnya. Ya, kita cek baik-baik. Ya, Menteri Koordinator, lihat di sini. Di sini harus lengkap. Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Maka ini salah. Kemudian anggota dewan, kalau dia lengkap anggota dewan negara Tiongkok, ya itu baru benar, tapi hanya anggota dewan. Oke. Terus Menko Polhukam, ya, ini juga karena ini tidak mengandung nama, ya berarti tidak lengkap. Jadi yang paling benar, ya, opsi yang paling cocok untuk dimasukkan di sini adalah yang ini. Jadi opsinya adalah yang ketiga. Soal nomor 4. Dalam pertemuan tersebut, ya, yang terdapat dalam kalimat kedua teks tersebut mengandung aspek kebahasaan, ya,
Kita lihat ya, ini yang dimaksud. Ya, kita ingat baik-baik, aspek bahasaan itu ada 5 aspek. Ya, kalau ditanyakan itu adalah konjungsi temporal, maka yang dimaksud adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Ya, jadi di sini yang masuk dalam pertemuan tersebut artinya adalah ya konjungsi temporal. Ya, bukan keterangan waktu ya, bukan kata kerja mental dan bukan kata kalimat langsung. Jadi jawabannya adalah yang opsi pertama. Soal nomor 5. Penggunaan keterangan waktu dalam kutipan teks berita tersebut adalah, ya kita lihat ya. Yang ditanyakan adalah keterangan waktu. Keterangan waktu adalah ya menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa terjadi. Kita lihat opsinya ya. Nomor 1 tidak ada, nomor 2-nya ada, kini. Kemudian nomor 3-nya mencetak gol ini dalam ini sebutin ini ada. Kemudian ini. Jadi mana yang dimaksud? Yang bisa masuk dalam kategori ini adalah yang bagian ya 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah opsi yang keempat. Ya. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud ungkapan mimpi buruk dalam teks tersebut? Kita cari mana mimpi buruk. Ya. Ungkapan itu adalah makna kias atau makna bukan sebenarnya. Harus dilihat dalam konteks kalimatnya. Di sini konteks kalimatnya tim berjulukan Laskar Skep Kerap ini mengincar stiker timnas Thailand yang menjadi mimpi buruk Indonesia. Apa sih artinya? Bukan mimpi yang tidak baik, bukan harapan yang sirna, ya, juga bukan khayalan belaka. Jadi ini adalah yang ini, jadi ancaman yang hebat. Sekarang soal nomor 7. Ya, bicara tentang pokok informasi atau inti berita. Bacaan di sini itu lebih cenderung pada satu topik, yaitu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Ya, jadi masing-masing kalimatnya dibaca dengan baik. Ya, dengan kebersihan lingkungan warga sekolah menjadi nyaman. Ini kata kunci juga. Kenyamanan menjadi faktor penunjang keberhasilan belajar bagi siswa. Faktor penunjang keberhasilan. Dengan kenyamanan pula, ya, ini dengan kenyamanan berarti para guru lancar menjalankan tugasnya. Kemudian kebersihan lingkungan sekolah juga mendukung kesehatan warga sekolah. Dengan lingkungan yang bersih, sekolah terbebas dari penyakit. Ya, penyakit berat ataupun ringan tidak akan menyerang warga sekolah. Jadi inti beritanya kalau kita cek dari per opsinya, ya kita akan cocokkan. Ya, kita lihat dari yang paling ya, dari yang opsi pertama. Ya, ini ada kata tidak terpisahkan dari warga sekolah yang nyaman. Ini kurang tepat. Ya, kemudian kebersihan sekolah menjadi penjamin kesehatan sekolah. Ada, tetapi tidak hanya di kesehatan saja. Tapi ada ya faktor yang lain. Kebersihan sekolah harus menjadi penunjang keberhasilan sekolah. Nah, ini yang sama juga. Jadi yang paling mendekati adalah yang ini nyaman dan sehat. Jadi ada kan? Ya, kita tarik ke sini ya. Ini nyaman. Kemudian ini ada sehat. Jadi dua-duanya jadi opsi yang paling betul untuk soal nomor 7 ini adalah untuk opsi yang keempat. Ya, silahkan baca soal dengan cermat. Soal nomor 8, ini tentang kata baku dan tidak baku. Ada dalam teks yang disediakan. Ya, yang harus kita ganti adalah ya, yang harus kita ganti ada 3 macam. Di sini bulan Juni, Badan Meteorologi dan Geofisika, kemudian Pulau Jawa. Sudah dicetak miring dalam bacaan, dalam buku. Ya. Kalau tentang kata baku tidak baku, ingat ya, sesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pembetulannya adalah ya, bulan Juni itu menjadi yang kapital itu Juninya, kemudian Badan Meteorologi dan Geofisika ini ya, ini semuanya dengan kapital kata di depannya.
kemudian Pulau Jawa, ya karena nama pulau berarti Pulau Jawa, berarti semuanya huruf kapital. Jadi opsi yang paling, ya kita cocokkan satu-satu per opsinya. Ya ini salah, ya ini juga salah, ini salah, oke, ini salah. Ya kemudian ini tol, ya ini salah. Kemudian geofisika ini, ya ini udah betul, dan ini betul ya. Opsi keempatnya, ya ini di sininya, kemudian di Pulau Jawanya. Jadi untuk soal 8 ini, ya yang paling betul adalah opsi yang ketiga. Oke, soal nomor 9 masih kata baku dan tidak baku, ya masih harus disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita cek per opsi jawabannya mana kata yang tidak baku. Tapi sebelumnya kita harus mengenali dari masing-masing opsi ini mana yang kategorinya adalah masuk kata baku tidak baku. Ini yang bagian sekedar, ini bagian berpikir, ini bagian tren, ini bagian atlet. Ya kita cocokkan. Jadi kalau berpikir itu sudah sesuai, tren itu sudah sesuai, atlet sudah sesuai. Sekedar ini salah karena yang betul itu adalah kata baku dari sekedar yaitu sekadar. Jadi jawabannya yaitu yang opsi pertama, itu yang mengandung kata tidak baku. Soal ke-10, kata kerja mental. Ya, dalam aspek bahasa teks berita diantaranya kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menerapkan aktivitas mengindrai, berpikir, dan merasa. Oke, kita tandai dulu kata kerja itu setelah subjek, jadi sudah berpindah, tidak mau mengerti, hanya mau duduk, berubah. Ya, ini yang kata kerjanya. Ya, kemudian yang masuk dalam kata kerja mental berarti yang mengandung aktivitas berpikir, tidak mau mengerti. Opsi yang kedua. Soal nomor 11, pembahasan kata baku dan tidak baku. Masih kita sesuaikan dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita akan cek masing-masing kata tiap opsinya. Apotek ini sudah benar, subjek ini sudah benar. Yang ini harusnya dengan zaman, dengan set. Kualitas ini sudah benar, analisis ini sudah benar, hanya karir ini harusnya karier. Ya, ini semuanya salah, harusnya peduli, desain, sama imbau. Nah, jadi kata baku yang paling benar dalam opsi ini adalah di opsi yang keempat. Soal nomor 12, ya kata baku disesuaikan juga dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang yang kita cek adalah kata yang tidak baku. Oke, di sini ya apotek, ya yang tidak bakunya hanya ada satu, ya karena ini baku, ini baku. Kemudian kualitas, karir, analisa, ini tiga-tiganya tidak baku, harusnya masuk. Ya kita cek yang lainnya dulu ya. Ini peduli, ini desain itu baku, imbau baku, resiko, antre, sama nasihat itu baku semua. Jadi yang masuk kategori tidak baku adalah di opsi yang kedua. Soal nomor 13 ini masuk ke soal uraian. Ya, yang ditanyakan adalah unsur mengapa dan bagaimana, why dan how. Ya, rata-rata masing-masing anak menjawabnya itu hanya menunjukkan kalimat tanyanya.
ya, bukan dengan jawabannya. Padahal seharusnya yang harus dipahami bersama yaitu yang ini. Jadi mengapanya itu terimplisit. Mengapa satwa liar hampir punah? Karena diburu manusia. Di sini ada penyebabnya antara lain. Ya. Kemudian bagaimana cara melestarikan satwa ini? Ya, kita lihat di sini. Kalau jawaban ini full ditulis lengkap, nah di sini kan ada mendirikan pusat penyelamatan satwa Cikananga. Ya, maka skornya 10. Ada penyesuaian skor. Jika yang ditulis hanya ini dan ini berarti skornya 5 dan seterusnya. Ya. Itu soal nomor 13. Soal nomor 14. Ya, ini soal AKM. Yang membutuhkan penalaran. Jawabannya variatif. Jika kamu menjadi penduduk kampung Cikananga, Desa Cisitu, apa yang akan melakukan untuk membantu The Gibbon Foundation? Tugasnya The Gibbon Foundation adalah mendirikan pusat penyelamatan satwa. Jadi yang harus dilakukan yaitu yang segi positifnya. Di sini Ibu contohkan misalnya ikut membantu, mendukung, ya agar terlindungi dengan baik. Di sini ada kata-kata tuliskan, ya beri alasan yang jelas. Jadi disertai dengan alasan, ya maka skor maksimalnya 10. Soal nomor 15. Ya, dari 2 paragraf yang dimunculkan, kalian disuruh beri judul yang menarik. Judul itu headline. Headline itu singkat, padat, menarik. Penulisannya dengan huruf kapital di masing-masing kata, di awal kata. Jadi ini Bu tulis kebijakan guru. Contohnya, ya, kalau di sini bicara tentang berhasil, maka di sini yang ditonjolkan adalah, ya di sini berhasil akhirnya pertama kali meraih medali emas. Kemudian mengalahkan Jerman. Ya, di sini berarti bisa kata kuncinya kemenangan berhasil di Olimpiade 2016 atau medali emas pertama The Selekau. Ya, lihat di sini ya. Kalau di memang tidak memakai huruf kapital depannya karena dia kata depan. Ya, tapi yang lainnya dengan huruf kapital per awal kata. Skor maksimalnya 5. Soal nomor 16. Tuliskan unsur kapan pada teks berita berikut. Kapan sama dengan when, menunjukkan waktu. Di sini bisa kita lihat di paragraf pertama. Ya, jadi pada Olimpiade Rio 2016 pada hari Sabtu 20 Agustus 2016 atau Minggu dini hari. Jika lengkap, skor maksimalnya 5. Soal terakhir, soal nomor 17. Ya, tuliskan inti informasi dari teks berita berikut. Maksimal 2 kalimat. Jadi ada yang menjawab malah ditulis ulang, itu salah. Inti informasi. Ya, ini juga masuk dalam soal AKM, asesmen kompetensi minimal, ya. Jadi mencari inti informasi dari 2 paragraf. Di sini kata kuncinya tadi udah ya, berhasil pertama kali meraih medali emas, kemudian setelah mengalahkan Jerman. Ingat baik-baik ya. Kata kunci biasanya ada di awal kalimat per paragraf. Jika digabungkan, maka inti informasinya yaitu berhasil meraih medali emas pertama pada cabang sepak bola di Olimpiade 2016 setelah mengalahkan Jerman. Jika lengkap, skor maksimalnya 10. Nah, pembahasan kita sudah selesai. Bagaimana dengan jawaban kalian? Masuk materi remedial dan pengayaan. Untuk anak-anak yang nilainya kurang dari 74, materi remedialnya mengerjakan soal di buku paket halaman 25 sampai 26, nomor 1, 2, dan 3 dan 4 saja dikirimkan dalam Google Classroom yang disediakan. Untuk anak-anak yang nilainya lebih dari 74, selamat dan Anda silahkan menyelesaikan materi pengayaan. Ya, jadi jangan patah semangat dalam belajar. Refleksi pembelajaran hari ini dengan kode 44203. Pertanyaannya, apa pentingnya sebuah berita bagi kehidupanmu? Ya, akhirnya selamat berjuang ya. Kalian pasti menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Walaupun pembelajaran jarak jauh, tetap semangat ya.
Terima kasih telah belajar Asik Bahasa Indonesia.